Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Alfarizi dari kelas SI2 Prodi D3 Sistem Informasi Kampus Tanah Datar, Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keamanan sistem informasi. Pada materi pertama, ini terdapat pengenalan keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah rangkaian praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari ancaman seperti serangan cyber, malware, dan pengguna yang tidak berwenang. Tujuan dari keamanan sistem informasi adalah untuk melindungi data penting dan sistem informasi agar tidak disalahgunakan, diretas, atau diambil alih oleh pihak yang tidak berwenang. Praktik keamanan sistem informasi mencakup penggunaan teknologi enkripsi, autentikasi, pengguna yang ketat, pengendalian akses, pemantauan sistem, serta kebijakan dan prosedur keamanan yang ketat. Pada materi selanjutnya, terdapat masalah dalam keamanan sistem informasi. Terdapat berbagai macam masalah dalam keamanan informasi, diantaranya yang pertama serangan cyber. Ini adalah serangan yang dilakukan oleh peretas yang mencoba masuk ke dalam sistem atau jaringan komputer dengan tujuan mencuri data dan merusak sistem. Jenis serangan cyber meliputi phishing, malware, denial of service atau DOS, dan lain-lain. Yang kedua, insider. Ancaman terbesar bagi keamanan sistem informasi seringkali berasal dari orang dalam organisasi seperti karyawan atau kontraktor yang memiliki akses ke sistem. Ancaman dari orang dalam ini berupa pencurian data, penghancuran sistem, atau penggunaan data secara tidak sah. Yang ketiga, kelemahan dalam perangkat lunak atau sistem operasi. Perangkat lunak atau sistem operasi yang rentan dapat menjadi sasaran serangan oleh peretas. Pembaruan teratur dan pemantauan keamanan yang ketat diperlukan untuk menghindari kerentanan ini. Yang keempat, kebocoran data. Ini terjadi ketika data penting atau rahasia diambil oleh pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data dapat terjadi karena kesalahan manusia, kelemahan teknis, atau serangan cyber. Yang kelima, ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Organisasi perlu memiliki kebijakan dan peraturan keamanan yang ketat, namun seringkali karyawan tidak mematuhi kebijakan ini dan hanya meningkatkan risiko keamanan sistem informasi. Selanjutnya, tujuan dari sistem informasi. Tujuan keamanan sistem informasi adalah untuk melindungi sistem, data, dan informasi yang tersimpan di dalamnya dari ancaman yang berasal dari dalam atau luar organisasi. Beberapa tujuan khusus dari keamanan sistem informasi meliputi kerahasiaan. Tujuan ini adalah untuk melindungi data dan informasi yang sensitif dari akses yang tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh dari data yang perlu dijaga kerahasiaannya adalah data pribadi pelanggan, rencana bisnis, dan rahasia industri. Selanjutnya, integritas. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disimpan dalam sistem tetap akurat dan tidak diubah tanpa otorisasi yang sah. Ketergantungan integritas data dapat menyebabkan kerugian finansial atau reputasi yang buruk bagi organisasi. Selanjutnya, ketersediaan. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat diakses dan digunakan oleh pengguna yang sah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya, keamanan fisik. Tujuan ini adalah untuk melindungi perangkat keras dan infrastruktur fisik yang mendukung sistem informasi dari pencurian, dan kerusakan yang disengaja. Materi selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko sistem informasi atau MRSJ adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan sistem informasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi dalam sistem informasi tersebut. Langkah-langkah dalam manajemen risiko sistem meliputi yang pertama, identifikasi risiko. Untuk mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan sistem informasi seperti kerentanan keamanan dan atau kegagalan sistem. Selanjutnya, penilaian risiko. Menilai besarnya dampak risiko dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Selanjutnya, pengembangan strategi manajemen risiko. Menunjukkan sistem untuk mengelola dan mengurangi risiko tersebut, seperti mengambil tindakan pencegahan atau mengalihkan risiko.
Selanjutnya, pelaksanaan strategi manajemen risiko. Melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dan mengelola risiko secara aktif. Selanjutnya, evaluasi dan penguatan. Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem informasi untuk menilai efektivitas strategi manajemen risiko dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.